Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan para santri nama Kiai Hasan Genggong sudah tidak asing lagi, khususnya bagi santri yang berasal dari Jawa. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak sahabat untuk mengenal siapa sebenarnya Kiai Hasan Genggong. Namun sebelum itu, silakan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Syekh Hasan Genggong atau lebih dikenal Kiai Hasan Genggong adalah Al-Arif Billah Syekh Haji Asyarif Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Koiduddin Al-Qodiri Al-Hasani. Beliau lahir di Sentong, Kerjengan, Probolinggo, Jawa Timur, pada tanggal 27 Rajab 1259 Hijriah, yang bertepatan pada tahun 1840 Masehi. Sosok almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong atau dikenal dengan sebutan Kiai Sepuh Genggong, dalam silsilah garis keturunan, merupakan zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal tersebut berdasarkan hasil tes DNA dari perusahaan Family Tree DNA di Texas, Amerika melalui air liur milik Kiai Haji Hasan Ahsan Malik yang merupakan cicit dari Kiai Sepuh dari keturunan garis laki-laki atau disebut YDNA. Beliau adalah seorang guru sufi yang terkenal. Beliau salah satu mursyid dari tatanan Naksabandi dan pendiri tarekat Naksabandiyah, Aliba Alawiyah, yaitu perpaduan dari dua buah tarekat besar, penyatuan dua sanad tarekat, yaitu Thariqah Naksabandiyah dan Thariqah Aliba Alawiyah. Ia juga terkenal sebagai salah satu wali kutub di Indonesia. Beliau dianggap sebagai sumber mata air kemursyidan, berkahnya menembus seluruh umat di masanya. Beliau juga termasuk spiritualis berdirinya Nahdlatul Ulama. Pendidikan pertamanya beliau peroleh dari keluarganya sendiri. Sedari kecil beliau dididik langsung tentang ilmu dasar agama seperti membaca Al-Quran, Nahwu, Shorof dan Takrib oleh kedua orang tuanya. Pada usianya yang ke-14 tahun, beliau mulai mengembara menuntut ilmu di beberapa pesantren. Di antaranya, Pondok Pesantren Sentong di bawah asuhan Kiai Haji Syamsuddin, Pondok Pesantren Sukonsari, Pojentrek Pasuruan, asuhan Kiai Haji Muhammad Tamin, Pondok Pesantren Bangkalan, asuhan Kiai Haji Muhammad Holil. Di pesantren ini, beliau menggembleng diri serta memperdalam semua ilmu agama. Karena rasa disiplin, taat dan juga kegigihan yang mengiringi kepribadian beliau, Kiai Hasan tidak hanya belajar atau mengaji saja di sana, tapi beliau juga mengabdikan diri beliau selama 32 tahun lamanya. Begitulah, ketika seseorang telah merasakan buah manis dari mencari ilmu, maka tidak akan ada rasa bosan dalam dirinya untuk terus-menerus mencari dan berada dalam majelis ilmu. Begitu pula dengan Kiai Hasan, selepas belajar sekaligus mengabdikan diri dengan kurun waktu yang terbilang tidak sebentar, tiada hentinya beliau haus akan sebuah ilmu. Beliau melanjutkan pengembaraannya menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus melanjutkan belajar dan memperdalam ilmu agama selama 3 tahun. Di Makkah beliau tidak belajar sendiri, melainkan ada beberapa kawan seperjuangan beliau yang juga dari Nusantara. Di antaranya adalah Kiai Haji Hashim As'ari Tebuireng, Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Nahrawi Belindungan Bondowoso, Kiai Haji Abdul Aziz Kebonsari Probolinggo, Kiai Haji Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Soleh Pesantren Banyuwangi, Kiai Haji Said Poncogati Bondowoso, Kiai Abdurrahman Gedangan Sidoarjo, Kiai Dahlan Sukunsari Pasuruan, dan Habib Alwi Besuki. Kiai Haji Muhammad Hasan memiliki akhlak yang sangat baik sejak kecil. Beliau selalu taat dan rajin menjalankan perintah-perintah Allah, memiliki rasa tanggung jawab dan amanah. Sampai saat beliau mengaji di berbagai pondok yang beliau singgahi, beliau selalu taat dan amanah kepada guru-guru beliau. Tidak heran Kiai Haji Muhammad Hasan digelari sebagai Al-Arif Billah yakni karena karomahnya. Kiai Hasan adalah orang yang benar-benar khusyuk dalam melakukan amaliyah sehari-hari. Salah satu kebiasaan beliau yang tidak bisa dilepaskan pada diri beliau adalah bangun malam untuk beribadah, dan tidak luput dalam bersilaturahmi kepada masyarakat untuk mengembangkan ajaran Islam sehingga hubungan kekeluargaan terjalin dengan baik antara keluarga Kiai Hasan, masyarakat dan santri didiknya, serta kebiasaannya dalam bersedekah kepada fakir miskin. Salah satu hal yang unik juga dari Kiai Hasan Genggong, beliau selalu gelisah ketika masih memiliki sisa uang.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kiai Hasan senantiasa membagikan semua sisa uangnya itu kepada orang-orang sekitarnya seperti tetangga, fakir miskin, dan lain-lain. Menurut beliau tidak akan dapat tertidur dengan nyenyak ketika beliau masih memiliki sisa uang. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, maka jangan risaukan diri ketika tidak punya persediaan uang untuk hari esok, karena rezeki esok pun juga sudah ada bagiannya masing-masing. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong dipercaya untuk meneruskan perjuangan ayah mertuanya, Kiai Haji Zainul Abidin, dalam mengembangkan pesantren Zainul Hasan Genggong pada tahun 1890 Masehi. Namanya semakin banyak dikenal oleh masyarakat, kegiatannya dalam mengembangkan ajaran agama Islam sangat membawa berkah baginya dan pesantren yang mulai diasuhnya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rois Suriyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1930. Konon, Aba guru sekumpul pernah berujar, jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uzlah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancurlah Indonesia, sebab banyaknya maksiat. Dulu, dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun. Lalu dipeluklah Kiai Hasan sepuh dengan penuh keharuan air mata yang mengairi pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Bib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" Tanya lelaki itu, sambil menyeka air mata. Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegang tangan Rasulullah," jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Pada tanggal 10 Syawal 1374 Hijriah, atau tanggal 10 Juni tahun 1955 Masehi, beliau terserang penyakit. Tepat pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 11 Syawal 1374 Hijriah, atau tanggal 11 Juni tahun 1955 Masehi, beliau menghembuskan nafas terakhirnya dan dikebumikan di makam keluarga pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau, semoga keberkahan hidupnya dapat menular kepada diri kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.